Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa dengan Ibu Ranem dari tim Kukar Pintar. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengantarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas pelajaran di kelas 8 di bab 3 teks eksposisi pada pertemuan keempat. Anak-anak, pada pertemuan 1, 2, dan 3 materi ini dihantarkan oleh Ibu Isnaini dari tim Kukar Pintar. Ibu melanjutkan pada pertemuan keempat. Baik anak-anak, sebelum Ibu berlanjut, Ibu ingin menginformasikan bahwa buku yang kita gunakan seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi tahun 2017. Nah, di sana di halaman 75 ada struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Anak-anak nanti bisa melihat bukunya masing-masing di rumah ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah selesai mengikuti pelajaran diharapkan anak-anak mampu 1. Menentukan bagian-bagian struktur teks eksposisi. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menentukan alasan pemilihan struktur teks eksposisi. Dan yang ketiga adalah menentukan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Anak-anak, masih ingat pelajaran yang lalu? Apa pendapatmu tentang gagasan umum, fakta, dan pendapat? Masih ingat kan? Baik, ternyata gagasan umum adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang bersifat faktual atau objektif. Dan pendapat adalah gagasan atau pemikiran yang masih bersifat subjektif. Ingat ya, kalau fakta itu bersifat objektif, tetapi kalau pendapat bersifat subjektif. Baik anak-anak, kita akan masuk materi inti kita pada pertemuan keempat kali ini, yaitu struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu strukturnya terdiri yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ayo kita bahas satu persatu dari ketiga struktur teks eksposisi tersebut. Apa yang dimaksud dengan tesis? Ada yang tahu? Tesis yakni berupa pengenalan isi, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan tesis yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Penegasan ulang ini disebut juga dengan penutup atau simpulan. Coba kita perhatikan tabel berikut. Di sana ada tesis, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Di dalam tesis ada isu, kemudian ada atau permasalahan atau pandangan umum dari si penulis. Kemudian di dalam rangkaian argumen ada pendapat-pendapat dan ada fakta-fakta. Seseorang ketika mempunyai pendapat harus diperkuat dengan fakta. Nah, ini ada di dalam rangkaian argumen. Kemudian di dalam penegasan ulang itu ada simpulan atau rangkuman.
Nah, ini bisa kalian lihat di buku siswa halaman 76. Baik anak-anak, mari kita lihat analisis berikut. Tesis, ya, tesis ya. Di dalam teks ada kalimat atau paragraf yang berbunyi demikian. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu, maksudnya bagian ini disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Jadi teks ini nanti akan membahas tentang hutan yang diprediksi akan musnah. Kenapa bisa musnah? Karena nanti ada argumen-argumen yang akan disampaikan di dalam rangkaian argumen. Kita lihat bagian rangkaian argumennya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Di situ juga diperkuat dengan argumen kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Nah, keadaan tersebut jelas akan menambah suramnya nasib hutan. Analisis rangkaian argumennya seperti berikut. Yang pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, cenderung semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebang hutan semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram hutan. Anak-anak, di bagian penegasan ulang akan kita lihat. Penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Paragraf tersebut merupakan simpulan dari paparan sebelumnya yang ditandai dengan kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas apa? Jelas semakin merugikan, ya, semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Anak-anak, di sini ada ciri kebahasaan, ya. Ciri kebahasaan teks eksposisi terdiri dari 1. Kata teknis. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Dan yang kelima, kata persuasif. Mari kita bahas satu per satu. Kata teknis. Apa yang dimaksud dengan kata teknis? Di dalam teks ini menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gundul, dan sektor kehutanan. Nah, kata-kata itu merupakan kata-kata ciri khas kehutanan. Nah, kata atau istilah yang merujuk pada bidang-bidang tertentu seperti kehutanan ini disebut kata teknis. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Di dalam teks ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya kita menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian,
akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kata-kata ini nanti akan menjadi konjungsi yang menunjukkan tentang teks yang kita bahas kali ini. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental di dalam teks ini menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kata-kata kerja mental atau mental verba itu merupakan kata kerja yang aktivitas pekerjaannya itu tidak terlihat oleh mata. Memikirkan kata kerja, tapi berbeda dengan menendang. Kalau menendang itu adalah kata kerja yang aktivitasnya bisa dilihat. Tetapi kalau memikirkan itu adalah kata kerja yang menyatakan pekerjaan yang tidak terlihat. Makanya disebut mental verba atau kata kerja mental. Selanjutnya, kata perujukan. Di dalam teks ini menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Artinya, ketika kita akan memberi argumentasi tentang pendapat kita akan perkuat dengan pendapat orang lain, atau kita akan perkuat dengan data yang kita peroleh. Berdasarkan data dari misalnya penelitian ini, maka bla 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 bla, atau merujuk pada pendapat si A misalnya, maka dan seterusnya. Nah, penggunaan kata-kata seperti itu disebut kata perujukan. Selanjutnya adalah kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Selanjutnya adalah makna denotasi dan makna konotasi. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada makna denotasi dan di sebelah kanan ada makna konotasi. Perhatikan contoh kalimat ini. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Kalimat ini bermakna denotasi. Kata-kata yang ada di dalam kalimat ini bermakna denotasi, makna yang sebenarnya. Coba kita lihat kalimat yang di sampingnya. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Menjadi lautan manusia. Ini yang dimaksud dengan makna konotasi. Demonstrasi. Ketika ada demonstrasi, mungkin anak-anak bisa membayangkan ada banyak orang di sana. Karena banyaknya orang di sana, maka dikatakan lautan manusia. Penggunaan kata lautan manusia itu bukan berarti laut, ada laut kemudian airnya itu manusia. Tidak. Artinya karena di dalam kerumunan itu orangnya banyak, maka diibaratkan laut begitu. Jadi saking banyaknya orang yang ada di situ dikatakan menjadi lautan manusia. Begitu juga dengan kalimat yang B ini. Kondisi demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Bandingkan dengan kalimat yang sebelah kanan. Matanya tiba-tiba menjadi liar begitu melihat ibu-ibu yang mengenakan banyak perhiasan. Di sini ada penggunaan kata matanya tiba-tiba menjadi liar. Mata menjadi liar. Nah, di sini liar itu
liar. Kata mata menjadi liar itu diartikan matanya memiliki keinginan-keinginan yang bermacam-macam. Ya. Nah, tabel ini ada di buku kalian halaman 81. Setelah kita membahas unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan teks ini, maka selanjutnya ada penugasan. Penugasan yang pertama dulu ya. Bacalah teks introspeksi diri di Hari Pahlawan pada buku kalian, buku siswa halaman 77 sampai 79. Nah, tentukan bagian tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang, serta jangan lupa beri alasannya ya. Gunakan format LKPD 3.4a berikut. Kita lihat LKPD-nya ya. Ini adalah LKPD-nya. LKPD 3.4 ada nama, kelas, dan seterusnya. Ini ya, ini dikerjakan. Paham anak-anak? Ya, ini adalah penugasan pertama. Selanjutnya adalah penugasan yang kedua. Bacalah teks pada halaman 83. Tentukan aspek kebahasaan teks tersebut. Gunakan format LKPD 34B untuk mengerjakannya. Ini LKPD-nya, kita lihat dulu ya. Ini LKPD 3.4B, tuliskan nama, kelas, tanggal pengerjaan. Kemudian ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan membuat mind mapping. Berdasarkan pembahasan materi hari ini, lengkapilah konsep berikut. Ini mind mapping-nya ya. Kalian bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, mind mapping yang sudah kalian buat itu kalian presentasikan. Kepada siapa? Presentasikan mind mapping kalian kepada orang-orang yang ada di dekat kalian. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas lanjutan dari teks ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.